sejahtera Bapak Ibu Guru SD Negeri Batursari 2. Salam dan bahagia. Oke. Mari kita bersama-sama ucapkan salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia di Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah sudah memohon izin untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif. Sosialisasi budaya positif di SD Negeri Batursari 2. Tujuan dari sosialisasi ini adalah menyampaikan pemahaman mengenai budaya positif dengan harapan kita semua nantinya akan menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah kita. Dan kita bersama-sama mewujudkan budaya positif ini menjadi budaya yang kita terapkan pada pembelajaran dan pada lingkungan di sekolah kita sehari-hari. Ini tujuan dari sosialisasi budaya positif ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai budaya positif, apa sih budaya positif itu? Apa sih yang dinamakan dengan budaya positif? Budaya positif itu merupakan sebuah budaya atau kebiasaan. Budaya itu dibentuk dari sebuah kebiasaan yang membentuk karakter murid, guru, visi dan misi sekolah, mempelajari disiplin positif yang dapat kita terapkan di sekolah, dan meningkatkan kedisiplinan tanpa keterpaksaan. Nah, di sini ada tanpa keterpaksaan di garis bawah, atau kita ingat bahwa budaya positif itu merupakan penerapan yang tanpa paksaan. Jadi kalau kita mau menerapkan budaya positif, maka harus tanpa keterpaksaan, bukan karena disuruh, bukan karena atas dasar diberikan penghargaan oleh kepala sekolah atau diberikan reward atau punishment, tapi itu atas dasar dari diri kita sendiri tanpa keterpaksaan. Nah, maka dari itu budaya positif tersebut itu membentuk karakter. Dari sebuah budaya membentuk karakter yang kita wujudkan dari gurunya, kemudian visi sekolahnya. Nah, itu yang merangkul semua kebudayaan positif untuk meningkatkan kedisiplinan tanpa keterpaksaan. Selama ini kan kita sama-sama tahu bahwa disiplin itu kita yakini sebagai sesuatu yang harus peraturan yang harus begitu. Kita tahu bahwa disiplin itu sifatnya mengikat. Tapi di sini mari kita ubah pola pikir kita dari bentuk disiplin yang mengikat menjadi disiplin tanpa keterpaksaan. Baik, bahasan pada sosialisasi kali ini diantaranya yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi dan hubungan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat-kalimat tersebut di sini, tidak asing lagi bagi kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Tapi di sini akan menyampaikan kembali atau mengingatkan kembali atau membangun kembali agar kita semangat kembali menerapkan poin-poin yang sudah kita ketahui tersebut. Nah, dari bahasan tersebut, disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan itu kita akan jabarkan menjadi 4, yaitu kalau kita atau kita semua, Anda, saya, dan semua orang
tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengatur orang lain, tapi orang lainlah yang mengatur diri sendiri. Orang lain itu siapa? Termasuk diri kita. Kita hilangkan paradigma bahwa kita sebagai guru dapat mengatur murid, itu kita hilangkan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, disinilah kita harus memahami setiap tujuan dari perilaku murid kita. Murid kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita akan mengubah paradigma kita menjadi berpikir menang-menang, bukan menang kalah seperti itu. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu adalah teori kontrol atau teori pilihan. Jadi setiap orang itu punya paradigma atau punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap murid, setiap anak itu dengan pandangan kita sendiri, dengan persepsi kita sendiri. Itu tidak bisa. Kemudian apa sih yang akan dibahas? Yang pertama yaitu makna disiplin. Kemudian nanti nyambung lagi dengan teori motivasi. Kemudian 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan kita jadikan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu gambaran hal yang akan kita bahas pada sosialisasi kali ini. Gambaran dari sosialisasi apa sih di dalamnya yang akan kita bahas itu di antaranya. Nah, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi saya sudah singgung di awal nih Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu bukan disiplin yang sifatnya mengikat, atau disiplin yang sifatnya itu kita terpaksa melakukannya karena itu sudah sebuah peraturan. Misalkan kita sudah diberi peraturan oleh dinas untuk seragam hari ini, seragam hari besok itu dan sebagainya. Nah, seragam itu merupakan sebuah peraturan. Tapi apakah kita ketika melakukan itu hanya karena ikut-ikutan, hanya karena orang kepengen kalau kepala sekolah misal, atau hanya karena ingin mendapat penghargaan? Itu tidak. Tentu saja kita harus menerapkan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang ASN atau seorang guru. Itu tentu saja kan, kita tentu saja mempunyai tanggung jawab, mempunyai sebuah kepercayaan untuk melaksanakan atau mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, apakah itu sudah kita rasakan atau kita berseragam? Nah, ya wis yang penting nganggo seragam, ikut-ikutan atau bagaimana? Kan tentu saja tidak. Kita harus menerapkan itu tanggung jawab kita. Maka dari itu yang harus kita terapkan ke siswa-siswa kita, ke murid-murid kita, bahwa disiplin yang ada di sekolah itu bukanlah hal yang mengikat, bukanlah sebuah peraturan yang menjadikan kita takut untuk melanggarnya, tetapi sebuah tanggung jawab yang kita muncul dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif itu juga dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen. Nah, di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita sudah muncul disiplin sebagai tanggung jawab, maka
kita berarti sudah berhasil mengontrol diri kita sendiri. Tidak lagi dikontrol oleh dinas, tidak lagi dikontrol oleh kepala sekolah, itu maksudnya. Tapi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Atas dasar apa? Atas dasar nilai-nilai kebajikan. Atas dasar nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Tentu saja kita sudah paham, sudah tahu apa itu nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Tetapi untuk kita fokuskan penerapannya di sekolah, yaitu nilai-nilai dasar yang sudah dicanangkan atau sudah dirumuskan dalam profil belajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah. Apa saja di antaranya nilai-nilai kebajikan tersebut yang kita lihat berdasarkan profil belajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Nilai-nilai kebajikan inilah yang membawa kita atau mendorong kita untuk mengontrol diri kita sendiri, melaksanakan sebuah kedisiplinan yang positif. Nantinya akan kita terapkan kepada murid-murid seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setelah kita memahami apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kita akan masuk ke teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Jadi ada 3 teori motivasi berkaitan dengan kedisiplinan yang kita laksanakan atau yang kita lakukan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah kita menerapkan sebuah kedisiplinan, misal datang tepat waktu atau tadi menggunakan pakaian seragam? Apakah hanya menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan? Apakah kita selama ini berdisiplin, melakukan kedisiplinan untuk semata-mata demi penghargaan? Atau yang ketiga, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini menjadi dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Kita percaya bahwa dengan melakukan itu kita bertanggung jawab, kita menjadi orang yang mandiri, maka kita lakukan. Itu 3 motivasi. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah menemukan motivasi mana yang selama ini menjadi menjadi motivasi bagi Bapak Ibu datang ke sekolah mengajar? Kira-kira motivasinya mana? Apakah sudah menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan? Motivasi murid-murid kita, kira-kira mereka belajar, mereka mau untuk mengerjakan tugas, mau melaksanakan kedisiplinan, kira-kira karena apa? Mungkin kalau menurut saya selama ini murid-murid itu masih melakukannya untuk ini ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Karena si juara mesti banget senang. Kita selalu mengiming-imingi juara kelas, juara 1, kemudian mendapat hadiah, mendapat penghargaan. Mungkin murid-murid masih melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena apa? Karena mendapat penghargaan.
guru, entah itu dari orang tua. Boleh tidak? Ya boleh tentu saja. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka sudah punya kesadaran bahwa mereka melakukan itu sebagai wujud dari mereka sadar bahwa nilai-nilai yang kebajikan itu lebih penting seperti itu. Kemudian berikutnya hukuman. Hukuman itu di sini merupakan identitas gagal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita memberikan hukuman atau kita dihukum, itu mental kita akan jatuh down gitu. Maka itu yang disebut sebagai identitas gagal. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek, tapi tidak bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Karena apa? Karena ketika kita memberikan sebuah penghargaan, nanti kedepannya kok si anak itu tidak dapat penghargaan lagi, otomatis dia akan merasa bahwa penghargaan yang dia dapat itu kok sudah selesai hanya sampai situ seperti itu. Maka penghargaan itu tidak efektif untuk jangka panjang. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu memperbaiki kesalahan murid agar dapat kembali ke kelompoknya sebagai karakter yang kuat, dengan mempunyai karakter yang kuat. Itu untuk teori motivasi hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada perbedaannya. Kenapa hukuman disebut sebagai identitas gagal? Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ketika kita mendapat hukuman atau murid kita mendapat hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi sebuah pilihan. Murid-murid kita dibebaskan untuk memilih. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang, nah konsekuensi tidak nyamannya hanya untuk jangka waktu panjang. Sedangkan restitusi itu menguatkan anak untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Ya, kalau misalkan ada anak yang nakal, kemudian anak nakal itu dihukum, otomatis si korban itu mendapat keadilan. Nah, tapi kalau konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Kemudian murid akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid akan merasa tidak nyaman. Restitusi masalah murid mendapatkan penguatan. Kemudian untuk hukuman itu meningkatkan perilaku agresif dari pasif ke agresif. Nah, untuk penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek dan masalah terpecahkan kalau restitusi. Nah, kemudian sistem yang berjalan itu membuat murid takut. Itu kalau bersifatnya hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Dan kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab. Apa sih bedanya? Bedanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kemudian kamu sekarang mengerjakan PR di depan kelas. Anak itu tidak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh mengerjakan PR di depan kelas. Itu sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, itu kita sudah berkesepakatan dulu dengan murid. Itu namanya konsekuensi. Jadi bedanya begitu. Bedanya hukuman dan konsekuensi begitu. Misal kita sudah bentuk kesepakatan nih di hari sebelumnya. Besok kalau ada yang tidak mengerjakan PR, maka harus mengerjakan PR di depan kelas. Maka itu bukan bentuk hukuman, tapi bentuk konsekuensi. Dari tindakan yang salah mereka mendapat konsekuensi. Atau misalkan seperti ini, ada anak yang menumpahkan minuman di kelas. Oh mbak, ini di PR ya,
Kalau hukuman beda lagi. Misal ada anak yang berantem, kali keliling lapangan 10 kali. Nah itu hukuman. Hukuman itu membuat anak merasa dendam kepada kita. Tapi kalau konsekuensi itu netral, karena sebelumnya kita sudah mendiskusikan itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi itu beda lagi. Restitusi itu adalah memberikan pengertian kepada kamu. Apakah perbuatan yang kamu lakukan itu karena apa? Tujuannya untuk apa? Mengapa seperti itu? Nah, itu namanya restitusi. Kemudian kita akan memberikan penawaran, mau tidak dia berubah. Maka kemauan itu munculnya dari mana? Dari murid sendiri, bukan dari guru. Murid sendiri yang akan mengajukan diri untuk berubah. Itu yang dinamakan restitusi. Apa yang kamu yakini benar berdasarkan nilai-nilai kepercayaan yang sudah tadi kita bahas. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin selama ini saya sendiri masih menerapkan hukuman dan percaya bahwa reward dan punishment itu bisa mengubah seseorang. Tapi ternyata itu bisa mengubah seseorang di zaman dulu, di zaman kita mungkin sekolah. Tapi untuk anak-anak sekarang itu sudah sulit untuk mengubahnya, karena mereka sudah berbeda zaman dengan kita. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang membuat tidak nyaman, tapi dia memang harus mempertanggungjawabkannya. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif itu yang dua ini, konsekuensi dan restitusi. Itu sudah masuk ke dalam disiplin positif. Sedangkan hukuman bagaimana? Hukuman sifatnya masih negatif. Seperti itu. Berikutnya, nah ini adalah keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Selama ini saya juga tidak paham apa bedanya keyakinan keras dan peraturan keras. Saya kira peraturan keras ya sama saja dengan keyakinan keras, asalkan kita buatnya bersama-sama dengan ternyata berbeda Bapak Ibu. Ternyata berbeda. Misalkan seperti ini, peraturan. Kita diharuskan memakai helm ketika berkendaraan motor, bersepeda motor. Itu peraturan dari Kapolsek, Polres gitu. Nah, apakah kita yakin bahwa ketika mengenakan helm itu untuk keselamatan kita? Apakah kita mengenakan helm hanya karena peraturan yang dibuat oleh Polsek? Itu perbedaannya. Tapi beda lagi kalau keyakinan. Tidak ada peraturan mengenakan helm. Kalau tidak mengenakan helm tidak ditilang, tidak ada penilangan, tidak ada apa. Tapi kita yakin bahwa itu untuk keselamatan kita, maka kita akan tetap memakai. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi yang kita yakini seperti itu perbedaannya. Kemudian perbedaan berikutnya, keyakinan keras itu bentuknya masih abstrak. Kalau peraturan kelas itu misalkan seperti ini, kita kan sering tidak boleh mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh berisik di kelas. Itu kan yang anak-anak usulkan ya. Kalau kita membuat peraturan, anak-anak pasti mengusulkannya seperti itu. Tidak boleh makan di kelas. Nah, itulah yang disebut sebagai peraturan, bukan ya. Lalu bagaimana cara membentuk keyakinan dari sebuah peraturan menjadi keyakinan? Ini yang akan kita bahas. Jadi kalau keyakinan keras itu pernyataan-pernyataan yang lebih universal atau lebih terbuka, lebih lebar, lebih luas maknanya. Kalau tadi keyakinan tidak boleh makan di kelas, kan hanya tidak boleh makan di kelas saja, sudah seperti itu.
keyakinan itu tidak perlu terlalu banyak, hanya 3 sampai 5. Kalau peraturan kan tadi itu sudah banyak sekali, satu murid harus mengerjakan piket, harus ini, harus itu peraturan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan bersedia untuk meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu ada cara untuk meninjau kembalinya. Setiap berapa bulan atau berapa minggu kita tinjau kembali apakah masih keyakinan kelas tersebut masih bisa diterapkan atau masih menjadi keyakinan mereka atau berubah seperti itu. Nah, langkah pembentukannya ini yang bagaimana ini cara mengubah dari sebuah peraturan menjadi keyakinan. Yang pertama, meminta curah pendapat murid. Kita meminta murid berpendapat tadi. Pasti murid tadi ya, seperti tadi kan keluarnya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, kemudian kita catat peraturan-peraturan tadi yang sudah dicurahkan oleh murid. Pendapat-pendapat dari murid kita catat. Kemudian setelah itu kalimat negatifnya kita ganti menjadi kalimat positif. Misalkan tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, dijadikan kalimat positifnya bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ngobrol di kelas, maka kalimat positifnya menjadi menjaga ketenangan dan kenyamanan. Kita buat dari murid-murid yang tadi sudah mengusulkan kalimatnya masih negatif, kita bentuk menjadi kalimat positif. Tidak boleh makan di kelas, kalimat positifnya menjadi ketika istirahat makan di luar. Nah, itu kan kalimat positif. Dari kalimat negatif kemudian kita menggantinya menjadi kalimat positif. Itu langkah yang kedua. Setelah tadi kita menemukan peraturan dari siswa, langkah keduanya mengganti. Kemudian langkah ketiganya adalah menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Oh, ini tadi sudah. Langkah keempat, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Maksudnya seperti ini. Tadi kita kan sudah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira buanglah sampah pada tempatnya itu nilai kebajikan yang diinginkan apa, Bapak Ibu? Kebersihan, menjaga kebersihan. Kira-kira dari sekian banyak kalimat positif yang sudah kita bentuk bersama, ada kesamaan nilai kebajikan apa tidak? Ada, seperti misalnya sendiri. Tadi tidak boleh makan di kelas, sama tidak boleh berisik saat pelajaran. Nah, itu kira-kira nilai kebajikan yang ingin dituju apa? Kebersihan dan kenyamanan. Misal tidak boleh bertengkar ketika meminjam sesuatu harus izin. Itu kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa? Menjaga hak milik orang lain, saling menghormati. Tidak boleh bertengkar, itu kan saling menghormati. Dari sekian banyak peraturan yang sudah kita susun, sudah dijadikan kalimat positif, kita akan kerucutkan menjadi nilai-nilai kebajikan paling tidak hanya 5. Seperti tadi, kebersihan lingkungan, kemudian saling menghormati dan menyayangi, kemudian tadi menjaga keamanan dan kenyamanan. Itu paling kita hanya 5. Kenapa hanya sedikit? Biar mudah dihafal oleh murid, biar murid itu paham itu apa sih, itu pasti. Tapi yang tadi kita catat dan pendapat dari murid, ya itu kan bagiannya, itu sub kecilnya, sub besarnya itu tadi, itu yang dinamakan keyakinan. Kemudian setelah itu kita tinjau kembali, kita tanyakan lagi kan, anak-anak bagaimana
apakah kalian yakin bahwa tidak boleh kalimat negatif, bahwa saling menghormati dan menyayangi itu bisa kita terapkan di kelas kita? Nah, itu namanya menyinggung. Apa namanya itu teman-teman? Setuju, misal, atau jangan gitu, jangan bu, saya ingin tidak menghargai orang lain, misal. Nah, maka kita tinjau kembali tadi keyakinan itu, kita tinjau kembali bersama murid-murid. Apakah sudah setuju? Ya, setelah itu, setelah jadi nih keyakinan yang tidak terlalu banyak, kita bisa tempel atau kita bisa pasang di kelas kita yang terlihat. Kemudian setelah itu anak-anak disetujui oleh semua siswa. Nah, cara menyetujui bagaimana? Nah, kalau kelas 1 kan nggak bisa tanda tangan, ada jempol atau ucap tangan atau apa saja. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sudah jadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas tadi kita sudah buat. Kemudian langkah selanjutnya kita meninjau ulang setiap beberapa bulan atau setiap beberapa minggu. Caranya bagaimana? Oh ya, ini tadi contoh keyakinan kelasnya ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu kan abstrak sekali ya. Abstrak sekali. Setiap anggota kelas perlu senang. Itu juga abstrak. Tapi di dalamnya memuatkan nilai-nilai kebajikan tadi. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu yang dinamakan keyakinan. Jadi bukan lagi tidak boleh makan di kelas, bukan lagi seperti itu. Kemudian itu keyakinan kelas selalu bersikap positif. Berarti tindakan yang negatifnya yang seperti apa? Nah, itu yang dijabarkan di peraturan. Nah, kemudian ada ini, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Itu hanya 3: hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai karakter yang kita yakini dapat membuat kelas kita menjadi kelas yang lebih baik. Kalian tentunya mempunyai kelas impian, kita membuat. Kalian mempunyai keinginan kelas ini menjadi kelas yang seperti apa, kita membuat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyatukan pendapat-pendapat dari kalian menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa saja yang kalian inginkan, nanti kalian boleh tulis di sini, ya. Boleh tulis. Saya ingin kelas yang seperti apa. Saya ingin apa. Peraturan apa yang akan kalian terapkan. Kalau sudah nanti dicatat di sini. Paham? Paham. Guru bagikan ya kertasnya ya. Ya.
Kalian tempel di sini sebagai peraturan kelas. Silakan kalau sudah ada yang sudah langsung nyatakan. Iya boleh, sama boleh. Baik sudah ditulis peraturannya. Kalau sudah silakan dinyatakan di sebelah sini. Yo silakan. Ya, berikutnya. Yang berikutnya ini. Oke, sudah semua? Oh, masih ada. Sudah semua? Mari kita lihat bersama-sama ya. Mari kita lihat bersama-sama apa saja yang kalian inginkan menjadi kelas impian di kelas kami. Mari kita lihat dan mari kita tinjau bareng-bareng. Tidak boleh bermain saat pelajaran berlangsung. Setuju? Tidak boleh mencoret meja. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, sama kayak tadi ya. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Jika guru belum datang, setidaknya belajar. Tidak boleh berisik atau bermain. Tidak boleh berkata kasar. Oh, tadi sudah ya. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh tidak berangkat tanpa keterangan. Tidak boleh berangkat sekolah terlambat. Harus menaati tata tertib sekolah. Mari sebelah sini. Tidak boleh nakal dan membalas kepada adik kelas. Tidak boleh coret-coret meja. Saya ingin kelas kita menjadi yang paling terbaik. Tidak boleh nakal kepada adik kelas. Saya ingin sekolah ini bersih. Tidak boleh mencoret-coret meja. Saya ingin kelas ini damai. Tidak boleh nakal kepada adik kelas. Sudah. Tidak boleh berkata kotor. Berarti ini sama tidak boleh berkata kotor. Oke, ini adalah peraturan yang kalian tulis. Tapi di sini ada masih banyak yang menggunakan tidak boleh. Bukan seperti itu ya. Mari kita ubah kata-kata tidak boleh itu menjadi kalimat yang lebih positif.
pelajaran berlangsung. Berarti kata positifnya harus apa? Kalau tidak boleh bermain berarti harus apa? Harus memperhatikan. Oke, boten. Kalau tidak boleh bermain berarti harus apa? Harus memperhatikan guru ketika pelajaran. Tulis di sini ya. Harus memperhatikan boleh mencoret-coret meja, berarti samanya dengan apa? Harus menjaga meja saja, berarti tembok boleh. Harus menjaga fasilitas sekolah. Nggih boten? Meja fasilitas sekolah bukan? Tembok fasilitas sekolah bukan? Papan tulis, spidol, semua yang ada di sekolah ini fasilitas sekolah bukan? Harus kamu jaga apa tidak? Harus. Berarti harus menjaga fasilitas sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Berarti kalau bahasa luasnya harus menjaga kebersihan. Ya apa enggak? Sama apa beda? Kemudian tidak boleh berkata kasar. Berarti harus berkata baik atau sopan. Berkata-kata yang sopan. Yang kelima, ini ya tidak boleh membawa sampah sembarangan, sama ya? Nggak usah tulis lagi ya? Sama, ini berarti sudah. Ini sudah. Tidak boleh tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti sama harus memperhatikan tidak? Sama. Tidak boleh makan berarti kamu ketika jam pelajaran harus sepenuhnya hadir di ruangan kelas ini. Tidak boleh bermain, tidak boleh makan, seperti itu sama ya. Harus memperhatikan diri saat pelajaran. Jika guru belum datang, setidaknya belajar, tidak boleh bermain atau bermain. Berarti apa?
waktu. Oke, berikutnya harus menaati tata tertib sekolah. Oke. Tadi apa harus menaati tata tertib sekolah? Disiplin. Disiplin tidak? Disiplin. Disiplin. Disiplin kan menaati tata tertib sekolah. Oke, berikutnya tidak boleh nakal dan membalas kepada adik kelas. Tapi saling saling mencintai, saling menyayangi antar sesama teman, antar saudara, antar adik kelas. Ya, tidak boleh mencolok-colok tadi sudah ya. Saya ingin kelas kita menjadi yang paling baik. Tidak boleh nakal kepada adik kelas sama ya. Saya ingin sekolah ini bersih. Berarti tadi menjaga kebersihan. Tidak boleh mencolok meja. Sudah. Ingin kelas yang damai. Damai. Saya ingin tidak boleh nakal kepada kita sudah, tidak boleh berkata kotor sudah. Berarti setelah kita terwujudkan atau setelah kita bikin kalimat tersebut ada 11 yang sudah kamu kumpulkan jadi satu, ada yang sama, jadi hanya 11. Apa saja yang pertama? Bagaimana? Sepakat? Yang kedua? Fasilitas sekolah itu bukan hanya yang di kelas ini ada semua. Misal kamu main bola, berarti bolanya juga harus dijaga, tidak boleh dirusak. Kamu main tenis meja, berarti bat sama bolanya juga harus dijaga, tidak boleh dirusak. Yang ketiga, yang keempat, siap berkata-kata sopan. Yang kelima, belajar mandiri. Yang keenam, yang ketujuh, yang delapan, 9, 10, 11. Damai itu seperti apa? Damai itu berarti kan tidak ada pertengkaran, ya. Tidak ada perkelahian. Nah, sekarang dari kalimat positif yang sudah kita susun bersama-sama, kita akan menjadikannya sebuah keyakinan kelas. Melalui apa? Melalui nilai-nilai kebersihan.
mboten? Kalau kamu tidak menghargai guru, kamu bebas berbicara sendiri. Tapi karena kamu ingin jadi orang yang mempunyai rasa menghormati kepada guru, menghargai guru, jadi kamu mendengarkan guru ketika sedang mengajar. Ini mboten? Nah, otomatis sama nggak dengan ini tadi? Sama nggak? Berarti yang harus kamu hargai siapa saja di sekolah? Semua. Tidak hanya guru, tapi juga teman sekelas, juga ahli kelas. Masuk ya ini ya. Ini kemudian nanti mana ya? Ini ya. Kemudian saling menyayangi, damai. Iya enggak? Nah, jadi satu enggak itu sama? Sama kan? Kalau damai kan jangan bertengkar. Jangan bertengkar berarti kan saling menyayangi. Ya kan? Kalau saling menyayangi berarti kita harus saling menghormati dan menghargai juga. Oke, betul? Kepada siapa? Kepada guru, kepada teman, kepada adik kelas. Oke? Berarti nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di kelas kita, yang harus kita yakini di kelas kita, siswa kelasnya harus menghormati guru, saling menghargai, dan saling menyayangi. Bagaimana? Bagaimana, kamu yakin? Kamu yakin? Yakin bahwa kamu itu harus menghormati guru, saling menghargai dan saling menyayangi teman dan adik. Iya benar? Benar. Kalau saling menghormati berarti tidak boleh saling menghormati dan menyayangi berarti tidak boleh bertengkar. Terus apa lagi tadi ya? Tidak boleh nakal sama adik kelas. Tidak boleh membalas adik kelas. Kemudian harus apa tadi ya? Saling menyayangi, harus memperhatikan ketika jam pelajaran. Berarti ini sudah masuk. Berkata sopan. Kalau kita menghargai orang, berarti kita harus berkata sopan. Masuk juga ya. Berarti juga nilai kebajikannya harus saling menghargai dan menghormati. Berkata sopan sama Pak Guru, sama Bu Guru. Kalau di jam pelajaran, usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau di luar, usahakan dengan bahasa promo yang baik dan
menjaga fasilitas sekolah, kebersihan, berarti itu namanya apa? Namanya lingkungan sarana dan prasarana. Berarti nilai kebajikan yang kamu yakini siswa kelas 6 terus menjaga lingkungan sekolah kebersihan ya, kebersihan lingkungan sekolah, menjaga fasilitas sekolah, dan kebersihan jadi yang harus kamu jaga itu di kelas saja atau di seluruh sekolah? Berarti kalau kamu ke kamar mandi, gaya yang kamu gunakan, kamu rapiin sampai bolong itu menjaga fasilitas sekolah apa tidak? Berarti kalau kamu jajan kemudian sampahnya dibuang di selokan depan sekolah, namanya menjaga lingkungan sekolah apa tidak? Tapi paham ya, menjaga lingkungan sekolah itu apa saja? Oke, berarti ini sudah lagi. Sudah. Kemudian belajar mandiri, izin ketika tidak berangkat sekolah, datang tepat waktu, disiplin. Ini sama loh ya. Izin datang tepat waktu, disiplin. Disiplin itu termasuk datang tepat waktu tidak? Iya. Disiplin itu termasuk izin ketika tidak berangkat sekolah atau tidak? Disiplin itu termasuk kepada kamu belajar untuk mengerjakan tugas tepat waktu atau tidak? Iya. Berarti yang ketiga, siswa kelas 6 harus disiplin dan mandiri. Sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Berarti hanya ada berapa yang dijelaskan? Hanya ada 3 yang harus kamu ingat. Apa yang pertama? Berarti saling berteman itu melanggar apa tidak? Melanggar. Berarti kalau kamu berisik ketika di kelas melanggar apa tidak? Melanggar. Ketika kamu tidak tidak menghargai adik kelas melanggar apa tidak? Melanggar. Nomor 2. Siswa kelas 6 harus menjaga fasilitas sekolah dan kebersihan lingkungan. Berarti kalau kamu tidak ingat melanggar apa tidak? Melanggar. Kalau kamu coret-coret meja melanggar apa tidak? Melanggar. Kalau kamu merusak fasilitas sekolah melanggar apa tidak? Melanggar. Sekarang yang ketiga, siswa kelas 6 harus disiplin dan mandiri. Berarti kalau kamu mencontek itu bentuk kemandirian atau tidak? Tidak. Kalau mencontek itu berarti kamu belum mandiri. Berarti kalau kamu mengerjakan tugasnya nurut sama teman itu melanggar nomor 3 atau tidak? Melanggar.
di sini untuk apa? Di sini kamu tempelkan kolom atau persetujuan yang sudah kamu buat. Mana? Sudah buat? Ini yang kamu buat bentuk persetujuan kamu. Siap? Oke, dulu tuliskan dulu ada yang bawa spidol. Dulu tuliskan di sini ya. Yang sudah kita sepakati bersama-sama ya. Nah, terus ada lagi yang mau main. Ibu yang warna-warni khusus. Baik, kurang tuliskan dulu ya. Apa nomor 1? Sebutkan lagi. Apa? Terus menghormati guru. Baik, berikutnya nomor 2. Apa nomor 2? Terus menjaga yang ketiga. Apa yang ketiga? Baik, persetujuannya di sini. Di sini nanti kamu tempelkan tampilan ya. Gunting juga boleh ya. Persetujuan. Sudah ditulis dan sudah ditempelkan ya. Buat yang sudah siap silakan ayo. Kalian menempel persetujuannya di sini. Ya, silakan.
Nama dan tanda tangan kamu sebagai bentuk persetujuan. Sebagai bentuk persetujuan dari keyakinan kelas yang sudah kita bersama. Ayo yang sudah kalian silakan Mbak Ina ini ayo Mas satu-satu ganti ya. Ayo satu-satu ganti ya. Silakan pakai warna yang lain, tidak harus biru semua. Ayo. Ayo yang dulu. Ya.